Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, kita akan merenungkan firman Tuhan yang mengawali kita untuk berdoa pagi hari ini. Dan saya sangat bergairah sekali ketika merenungkan firman Tuhan ini. Ya, saya akan bagikan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Ya, Tuhan merindukan kita mengasihi Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan merindukan kita mengasihi. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal di dunia ini yang nantinya tinggal tetap, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Ya, iman, pengharapan, dan kasih semua akan lenyap, kata Paulus di kitab Korintus. Semua itu akan lenyap. Tinggal 3 hal ini. Ya, dan yang paling kekal itu, paling besar itu, Bapak Ibu, adalah kasih. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Dan Allah adalah kasih. Nah, sangat bertentangan sekali dengan kehidupan daging kita, Bapak Ibu Saudara. Sangat bertentangan sekali. Ya, kita pengennya ego. Ya, kita pengennya itu mementingkan kepentingan kita. Kita inginnya memprioritaskan apa yang sudah ada pada kita. Tetapi kasih tidak demikian. Ya. Kalau kita baca 1 Korintus, semua itu tentang kasih, 1 Korintus 13, maka kita mendapatkan semua itu adalah lawan daripada ego. Dan Allah itu adalah kasih. Bapak Ibu Saudara, perlu kita merenungkan di awal dari 1 Korintus 13 itu, ayat 1 sampai 3, ketika saya merenungkan itu, sungguh saya terkaget-kaget, Bapak Ibu Saudara ya. Kenapa? Karena begitu besarnya kasih itu diutamakan, harus diutamakan. Karena 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3, itu bicara tentang semua fenomenal di dalam kita melayani. Semua sesuatu yang bahkan besar di dalam melayani. Tetapi tidak lebih besar daripada kasih itu sendiri. Saya sungguh diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan mari kita akan baca 1 Korintus 13 ini, ayat 1 sampai dengan 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun aku tidak ada faedahnya bagiku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari 1 sampai 3 kita mendapatkan, walaupun kita bisa berbicara dengan bahasa manusia, dengan bahasa malaikat, kalau kita tidak punya kasih, kita seperti gong yang bergemerincing. Bukankah kita semua berbahasa roh, dan bukankah kita semua menganggap hal poin 1 ini sesuatu yang hebat, bisa berbicara dengan bahasa malaikat. Yang kedua, kita punya karunia nubuat yang mungkin orang melihat itu sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat, adikodrati, mengetahui segala rahasia.
yang bahkan seperti Daniel di dalam gelap, yang tersembunyi pun juga tahu, memiliki pengetahuan juga 10 kali lipat seperti Daniel, memiliki iman, tidak dapat dimakan oleh singa. Kalau kita tidak punya kasih, kita dikatakan tidak berguna. Itu semua. Kita bisa membagikan segala sesuatu karena kita mempunyai segala sesuatu. Kita menyerahkan tubuh kita, tetapi tidak ada faedahnya kalau kita tidak punya kasih itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bersaksi. Saya ada sampai sekarang karena ada orang yang mengasihi saya. Karena ada orang-orang di sekitar saya yang sayang kepada saya, yang tidak menghendaki saya lenyap dari Tuhan yang adalah kasih itu. Bapak, Ibu, Saudara, satu orang Kristen ditahan sedemikian banyak orang untuk tetap tinggal di dalam Tuhan dengan cara mengasihi saya. Bapak, Ibu, Saudara, di sekitar kita banyak orang. Di sekitar kita bahkan nanti malam, sore, kita akan membuat ibadah mahasiswa. Saya menanyakan dipersiapkan 1 bulan acara yang hanya 2 jam itu. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, pekerjaan besar itu bukan 2 jam itu atau 1 bulan yang direncanakan itu. Tetapi setelah acara itu, apakah mereka yang datang itu mendapatkan kasih yang langsung menyentuh hidup daripada mahasiswa-mahasiswa yang datang, sehingga mereka seperti saya, tinggal tetap di dalam rencana Tuhan. Ada orang-orang yang bukan hanya berdoa, tetapi karena kasih membagikan hidupnya, karena kasih merindukan mahasiswa-mahasiswa itu sukses, lulus, merasa dijagai, merasa mendapatkan teman, merasa mendapatkan sahabat, walaupun mereka tinggal di kota ini, walaupun mereka ini perantauan, walaupun mereka tidak punya keluarga di tempat di kota ini. Apakah mereka semua mendapatkan kasih? Pekerjaan besar nanti sore, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan semua, pekerjaan yang akan didatangi 200 orang ini, apakah 200 orang ini akan mendapatkan kasih, akan mendapatkan teman, akan mendapatkan keluarga, akan mendapatkan Bapak, Ibu rohani? Apakah orang-orang yang mengasihi ini akan tetap ada ketika mereka kesulitan, akan tetap ada ketika mereka ini hidup sendiri, merasa sendiri? Apakah tetap ada ketika mereka ini nanti keluarga di sana, keluarga di kota ini mengalami mungkin broken, mungkin mengalami perbedaan antara ayah dan ibu yang sedang menyakitkan? Itu apakah ada? Bapak, Ibu, Saudara, kasih Tuhan itu setia. Kita dipanggil oleh Tuhan, kita ada karena Tuhan punya kasih dan punya kesetiaan. Kita dipanggil Tuhan karena kasih setianya. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita walaupun kita ini bisa berbahasa malaikat, kita bisa berbahasa manusia, kita punya pengetahuan, kita punya segalanya Bapak, Ibu, Saudara, tetapi yang dibutuhkan banyak orang sekarang adalah kasih itu sendiri. Kasih walaupun mereka menjadi seorang pribadi di dunia ini, jika ada yang mengasihi, mereka akan melihat Tuhan yang adalah kasih. Mari kita berdoa Bapak, Ibu, Saudara.